Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari Rabu, tanggal 28 Rajab 1435 Hijriah atau 28 Mei 2014. Ya, seperti biasa, setiap hari Rabu Radio Silaturahim menampilkan acara Tamu Kita. Sebelum saya menyapa tamu kita, saya akan membacakan sebuah artikel. Sikap dari suaramerdeka.com ya, sikap Menkes soal FCTC disesalkan PBNU. Sikap Menteri Kesehatan yang bersikukuh meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menandatangani ratifikasi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control disesalkan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jika ternyata nanti Presiden menyetujui dan mengaksesi FCTC, itu sebuah bencana besar bagi dunia pertanian di Indonesia, kata Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU Andi Nazmi Fuad di Jakarta. Menurut Andi, kehidupan petani dan masyarakat terkait lainnya akan terpukul dengan adanya pembatasan penanaman tembakau. Harus diakui juga bahwa tembakau menjadi andalan perekonomian jutaan masyarakat Indonesia. Baik, kami mengundang seorang pria ganteng, lahir di Garut tanggal 3 Desember tahun 83, SD sampai SMA di Garut, kemudian kuliah di UIN Ciputat. Dia adalah Kang Denny Wahyudi Kurniawan. Assalamualaikum Kang Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kang Denny dulu Kang Denny sendiri pernah ngerokok nggak? Saya merokok mungkin masuknya kategori perokok sosial ya, social smoker Mas. Jadi kalau beberapa kali mungkin pernah mencoba merokok, tapi sampai tidak sampai menjadi pecandu rokok gitu ya. Tidak sampai menjadi pecandu rokok. Jadi ya masih bisa dikendalikan. Sekarang alhamdulillah sih tidak merokok. Nah, dulu waktu di Garut kata Kang Angga panggilannya WK, sekarang jadi Denny ya. Denny. Nah, bagaimana tanggapan Kang Denny dari sikap PBNU yang agak kurang setuju dengan kalau FCTC ini disetujui? Iya. Menurut saya yang perlu diluruskan itu bahwa ada beberapa asumsi ini Mas ya tentang FCTC itu yang selalu beredar di masyarakat. Yang pertama itu mungkin dilihat dari berita FEBNU itu bahwa FCTC dianggap akan mematikan petani tembakau, akan menyebabkan pengangguran, kehilangan pekerjaan segala macam. Saya pikir itu yang perlu diluruskan. Karena dari pengalaman beberapa negara yang sudah melakukan ratifikasi FCTC itu tidak terjadi seperti itu. Artinya tembakau mereka tetap produksinya naik, industri rokoknya tetap juga bisa bertahan gitu ya. Memang ada perubahan prevalensi jumlah perokok mungkin tidak bertambah terlalu tinggi. Kalau hilang sama sekali tidak mungkin. Iya, hal yang sama sekali tidak mungkin. Itu ada satu studi dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI. Itu mengatakan dia menganalisa 20 negara G20 ya, negara-negara G20 yang sudah meratifikasi FCTC. Dari G20 itu, dari 20 negara hanya Indonesia yang belum. Dan dari negara-negara yang meratifikasi FCTC itu ada tren yang menarik. Pertama, misalkan produksi tembakau itu tetap naik. Misalkan Cina, Brasil, India, Uruguay itu semua produksi tembakaunya naik meskipun mereka sudah meratifikasi FCTC. Kenapa menjadi tidak ada hubungannya? Ini ada ratifikasi tapi tembakau naik. Kenapa? Ini kaitannya bahwa ternyata dengan kebijakan pengendalian tembakau yang ketat itu pertambahan perokok sebetulnya masih terjadi. Cuma mungkin terjadi penambahan karena kan ada pengaruh dari pertambahan penduduk yang banyak gitu ya. Sehingga jumlah perokok itu tidak berkurang drastis. Yang kedua juga karena sifat rokok itu adiktif Mas. Rokok dan tembakau itu kan zat adiktif. Zat adiktif artinya orang sangat sulit untuk hilang ataupun melepaskan diri dari kecanduan rokok. Saya punya teman yang
merokok gitu, itu udah dibilangin sama dokter segala macam, itu nggak bisa. Tetap dia susah untuk berhenti merokok. Dan dari berbagai penelitian kan kalau dari 10 orang 9 orang itu ingin berhenti, tapi nggak berhasil gitu. Jadi memang bukan berarti tidak ada pengaruh ratifikasi FCTC terhadap pengendalian rokok, tapi pengaruhnya itu tidak signifikan bahwa kalau sekarang diratifikasi besok pabrik akan tutup atau konsumsi akan turun. Nggak otomatis seperti itu ya. Itu dari studi LDF EUI, dari 20 negara itu rata-rata tingkat pengangguran pun tidak naik gitu ya. Jadi tetap stabil, artinya tidak ada itu namanya PHK besar-besaran. Dan gitu peruntukan tembakau tidak mesti untuk rokok, bisa juga untuk lainnya. Untuk apa Mas Denny? Tembakau itu bisa digunakan untuk misalkan yang sudah ada penelitiannya itu dari lembaga penelitian tanaman semusim di Kementerian Pertanian dan juga dari IPB, itu bisa digunakan sebagai pestisida organik, pestisida herbisida organik. Saya di rumah di Cianjur itu bapak mertua saya dan juga teman-temannya itu mereka melakukan cocok tanam tanpa menggunakan obat kimia. Jadi mereka hanya menggunakan tembakau, rokok dimasukkan ke dalam air, didiam dalam 1 hari, itu bisa jadi pupuk dan juga bisa jadi pestisida. Bahkan barangkali lebih efektif ya? Iya, lebih efektif dan lebih organik gitu ya? Lebih organik dan lebih sehat gitu ya. Nah, seperti itu. Dan memang menurut saya perdebatan tentang pengaruh ekonomi ini sengaja dihembuskan. Kalau dilihat dari sejarahnya, dari sejak abad ke-15 sampai sekarang, selalu ketika ada upaya untuk melakukan pengaturan terhadap rokok ataupun produk tembakau, itu selalu dikaitkan dengan isu-isu ekonomi, pendapatan yang menurun lah, ataupun tenaga kerja dan segala macam. Saya pikir itu dari segi empirik data tidak terbukti gitu. Kalau kita lihat iklan-iklan rokok sekarang, lain bunyi yelnya dulu kan. Kalau Anda merokok menyebabkan paru-paru, jantung, impotensi, menanggung janin. Sekarang rokok membunuhmu. Ini siapa yang merubah yel ini? Iya. Kalau soal iklan itu terkait dengan perkembangan pengaturan masalah produk tembakau atau rokok di Indonesia. Jadi tahun 2012 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 yang itu tentang pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau untuk kesehatan. Nah, di sana memang disyaratkan atau diwajibkan kepada seluruh produsen rokok itu untuk mencantumkan peringatan kesehatan bergambar. Nah, makanya dan itu akan berubah. Jadi dalam 1 tahun akan peringatannya akan berubah. Kalau sekarang kan dari zaman dulu sampai sekarang kata-katanya itu tetap merokok dapat menyebabkan gangguan kesehatan jantung, janin dan segala macam. Itu dalam beberapa evaluasi dianggap tidak efektif karena malah itu dianggap sebagai branding dari rokok itu sendiri, sehingga tidak ada efek jera. Akhirnya dengan perkembangan peraturan ini nanti harus ada gambarnya pun mungkin kalau sekarang kan gambar orang yang merokok dengan anaknya itu juga mungkin nanti akan diganti dengan gambar efek negatif dari rokok itu sendiri. Orang yang kena kanker, orang yang kena paru-parunya rusak dan segala macam. Itu memang ada perkembangan dari peraturan pemerintah tentang pengendalian rokok ini. Ya, kami pernah mendapatkan rokok dari Australia itu kemasan rokok sangat tidak indah. Iya. Kalau sini kan masih cantik lah, masih estetik. Gambar paru-paru yang sedang yang hitam gitu. Iya. Memang kalau dibandingkan dengan perguruan dengan perkembangan di negara lain, Mas Krisna, itu Indonesia termasuk terlambat ya. Misalkan dari segi peringatan bergambar dan dari segi pengaturan masalah iklan. Dari sejak tahun 90, negara-negara lain itu sudah melarang iklan di televisi. Tidak boleh beriklan, tidak boleh. Kita di sini boleh cuma malam, ditayangkannya malam. Jadi di kita masih rejimnya masih pembatasan, bukan pelarangan. Jadi masih ada gitu ya. Setelah jam 9:30 sampai jam 5 pagi ada iklan rokok.
Nah, di negara-negara lain itu sudah total tidak boleh. Total banget media cetak atau media elektronik atau di pinggir di billboard apa udah nggak boleh. Sekalipun tidak boleh sekarang. Jadi mereka kalau masang iklan rokok di mana yang di Eropa, di Amerika itu? Iklan rokok itu memang termasuk salah satu barang yang tidak boleh diiklankan sama sekali gitu. Iya, jadi karena dianggap dia memiliki eksternalitas yang negatif, artinya pengaruh terhadap masyarakat yang negatif. Sama sekali di ban ya, tidak boleh gitu. Nah di kita itu memang ada perlakuan yang berbeda antara kalau misalkan kita lihat di undang-undang cukai Mas ya, itu kan rokok dan alkohol itu dua hal yang dikenakan cukai karena dianggap produk yang bisa mengganggu kesehatan masyarakat, merusak kesehatan masyarakat. Cuma di kita kan rokok masih boleh diiklankan sementara alkohol sama sekali tidak boleh. Nah ini sebetulnya mungkin kita harapan kita juga ke depannya itu seharusnya iklan rokok sponsor itu sama sekali dilarang, karena ya sama dengan alkohol sebetulnya, bahkan efeknya lebih parah lagi gitu kalau rokok itu. Oke, sudah ada respon dari Bapak Edi Latif. Assalamualaikum, saya Edi di Senen. Saya rasa kita jangan ikut-ikutan melarang petani tembakau. Ada suatu sistem ekonomi kapitalis global yang mau menghancurkan ekonomi Indonesia dari berbagai hal. Kalau pelarangan merokok, saya setuju. Tapi jangan lagi kita diatur dengan aturan asing untuk melarang petani menanam tembakau. Contoh, Philip Morris, negara yang punya siapa itu? Kenapa beli pabrik rokok-rokok kita? Silakan Mas Denny. Iya. Ini pertanyaan dari Pak Edi, ini menarik dan ini memang banyak berkembang di masyarakat. Yang perlu saya luruskan nih Pak Mas Krisna ke Mas Edi. Yang pertama dan para pendengar semua, di dalam peraturan masalah rokok atau pengaturan tembakau itu sama sekali tidak ada larangan untuk menanam tembakau. Jadi silakan petani siapapun menanam tembakau silakan. Nah, cuman memang yang diatur adalah peredarannya itu yang diatur. Jadi sama sekali yang perlu saya luruskan di sini tidak ada larangan petani menanam tembakau. Di Undang-Undang Kesehatan, di PP 109, bahkan di FCTC sekalipun tidak ada larangan untuk menanam tembakau. Itu. Jadi tembakau tetap ditanam, tetap boleh. Petani tembakau tetap aman, tetap produksi aman, ya. Tetap produksi silahkan gitu ya. Cuma yang kemudian yang dijadikan pertanyaan selanjutnya, ini juga sebetulnya FCTC itu bukan rekayasa asing ya. Pertama kalau kita lihat dari sejarah, dulu negara-negara yang merumuskan itu sebetulnya negara-negara berkembang, termasuk Indonesia adalah salah satu pengusung FCTC. Indonesia bersama Thailand, bersama Brasil, dan bersama negara-negara lain itu mengusung FCTC. Justru negara-negara besar seperti Amerika, Cina, Jepang itu awalnya menentang. Justru dulu isu-isu pertama itu adalah isu negara berkembang yang tidak punya pabrik rokok internasional. Mereka merasa terganggu karena daerah mereka atau warga negara mereka dibombardir dengan rokok-rokok dari perusahaan-perusahaan asing ini. Sehingga karena melihat rokoknya adalah masalah global, diusulkanlah ada kesepakatan global dunia soal FCTC. Itu dari 96 sampai 2003 Indonesia itu aktif. Waktu itu Pak Menkesnya waktu itu Suyudi, kita ada dari BP POM, dari Kementerian Perindustrian, semua kementerian-kementerian yang terkait dengan pengaturan masalah tembakau ikut membahas FCTC. Jadi kalau ada yang mengasumsikan bahwa ini adalah kepentingan asing, itu sama sekali tidak betul, karena idenya justru dari Indonesia juga. Indonesia itu salah satu delegasi yang paling aktif. Nah, namun bedanya setelah barangnya jadi, peraturannya diratifikasi, sampai hari ini sudah diratifikasi oleh 177 negara. Indonesia belum melakukan itu. Malah Indonesia yang membidani sama sekali tidak mengurus ratifikasi ini. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan tren pembelian pabrik rokok ataupun industri rokok nasional, industri rokok asing, itu justru karena kita tidak memiliki regulasi yang komprehensif. Memang sudah ada undang-undang kesehatan, memang sudah ada PP 109, tapi karena kita belum meratifikasi FCTC, jadi regulasi pengendalian tembakau kita masih dianggap lemah. Sementara di sisi lain Indonesia memiliki penduduk yang sangat besar. Indonesia adalah jumlah
negara dengan jumlah perokok prevalensinya paling tinggi 67% untuk laki-laki. Kemudian jumlah perokok perempuan juga paling. Jadi Indonesia ini pasar besar sehingga negara pabrik-pabrik rokok dari luar negeri mereka sudah terdesak. Misalkan pabrik rokok dari Amerika, di Amerika sangat ketat, di Cina sangat ketat, di Inggris sangat ketat. Akhirnya mereka datang ke Indonesia untuk memasarkan produk mereka di sini gitu. Justru kalau kita tidak memperketat peraturan gitu, ya kita hanya akan jadikan objek industri rokok global gitu. Itu tidak ada sanksinya kalau kita tidak menandatangani ratifikasi itu. Sanksi kalau perjanjian internasional memang tidak ada sanksi ya. Kalau akibatnya ada. Ya, akibatnya mungkin pertama secara internasional kita dianggap sebagai negara yang tidak memiliki komitmen untuk bergabung atau bekerjasama dengan komunitas global dalam masalah pengendalian rokok. Sementara Indonesia itu satu-satunya negara OKI yang belum meratifikasi FCTC. Negara di antara negara-negara Islam hanya Indonesia yang belum. Sementara Indonesia itu adalah ketua Majelis Kesehatan negara-negara Islam gitu. Jadi kita yang jadi ketuanya, tapi soal rokok jadi kita nggak. Paradoks sekali. Paradoks sekali. Oke, berapa serapan tembakau untuk pestisida dengan tembakau untuk rokok? Ya. Barangkali itu juga menjadi kalau memang dari segi industri penggunaan atau penyerapan komoditas tembakau itu masih 90% lebih itu untuk rokok, cerutu dan lain segala macam gitu ya. Memang artinya industri tembakau itu rata-rata ya industri rokok gitu. Tapi bahwa rokok atau tembakau itu bisa dipakai untuk komoditas lain atau untuk produk lain itu sebetulnya prospeknya sangat besar. Bahkan kalau misalkan kita lihat di dalam beberapa penelitian, tembakau sebetulnya bisa dijadikan obat kanker. Karena cuman bedanya kalau tembakau dibuat diproduksi menjadi rokok, dia akan menyebabkan kanker. Kalau dibuat dimodifikasi dulu gitu ya dengan teknologi, malah itu bisa menyebabkan orang. Iya, justru. Jadi memang kan justru ini juga saya tadi ada pendengar yang SMS ke saya, apakah hukumnya rokok gitu, hukumnya tembakau? Sebetulnya kalau misalkan dilihat yang dihukumi atau yang dilarang gitu ya dengan hukum makruh dan haram itu kegiatan merokoknya, karena merokok itu menyebabkan kesakitan itu. Kalau menganiaya diri. Iya, menganiaya diri sendiri itu tahluka. Sebetulnya kalau misalkan tembakau kita bisa gunakan untuk yang lain, itu seharusnya yang dicoba untuk dilakukan gitu. Kang Denny, betul bahwa pelarangan rokok itu sama dengan seperti perang candu Inggris-Tiongkok. Padahal rokok Indonesia kebanyakan tembakau plus rempah-rempah, cengkeh. Maaf ini SMS-nya belum keluar dengan lengkap, belum muncul dengan lengkap jadi. Iya. Iya. Ini mungkin pertanyaannya apakah perang melawan tembakau itu sama dengan perang melawan candu ketika dulu terjadi di Cina gitu ya. Cina dulu kan menguasai candu, kemudian mereka diserang oleh Eropa untuk pasar candu itu. Saya pikir memang ada persamaan gitu ya, bahwa yang namanya tembakau itu juga disebarkan untuk melemahkan sebuah generasi gitu. Sekarang justru trennya kan negara-negara maju itu sudah sangat ketat, tidak boleh cukai tinggi gitu ya. Sekarang kan kalau misalnya kita berangkat ke beberapa negara maju, Amerika, di Australia, di Singapura dan beberapa negara yang lain, itu rokok itu paling murah, satu bungkus itu harganya $10. Kita 10.000 sampai 150.000 per bungkus, dan tidak boleh kita membeli rokok itu batangan. Jadi kalau benar-benar dijaga bahwa orang miskin, anak-anak tidak boleh atau dipaksa untuk tidak membeli rokok gitu karena mahal harganya. Jadi kita itu masih pertama boleh dijual eceran. Harga rokok masih ada yang 500 per batang. Dan itu bila anak SD pun bisa beli satu bungkus karena rata-rata kan uang jajan 5.000 bisa beli satu bungkus. Kemudian harganya sangat murah. Misalkan harga di kita itu sekarang ada yang 5.000, bahkan ada yang 3.000 satu bungkus. Jauh dengan misalkan di negara lain yang harganya 100.000, 150.000 per bungkus. Dan dijualnya pun
Nah, ini kaitannya juga dengan misalkan bulan ini ada Hari Tanpa Tembakau Sedunia, temanya kenaikan cukai. Memang di kita itu, Mas Krisna sekarang dan para pendengar, cukai dari rokok itu sangat tinggi, 100 triliun. Nah, tapi sebetulnya kita rugi ya. Pertama ruginya itu karena dari hitung-hitungan Kementerian Kesehatan, bahaya ataupun kerugian masyarakat dari rokok itu 245 triliun. Jadi kita masih rugi 100. Tidak seimbang dengan pengcoveran ini bahayanya. Ya, dari segi bahaya. Yang keduanya dari segi potensi penghasilan. Indonesia, cukai di Indonesia itu rata-rata 38%. Meskipun aturannya bisa sampai 57%, tapi rata-rata sekarang masih 38%. Di negara-negara lain, cukai itu rata-rata 70-80%. Artinya sebetulnya kita itu Indonesia dengan jumlah perokok sekitar 60 juta sampai 90 juta orang, kita bisa cukai itu bisa dapat cukai hampir 400, seharusnya bisa dapat cukai itu 300 sampai 400 triliun gitu. Tapi karena cukai kita rendah, maka kita ruginya double. Pendapatan kita berkurang gitu ya. Seharusnya potensinya 200 triliun gitu. Yang kedua, masyarakat ternyata tidak terlindungi karena harga rokok menjadi murah, sehingga anak kecil, orang-orang miskin kan di Indonesia itu 70% perokok itu kan orang-orang miskin ya, menengah ke bawah. Jadi kita rugi 2 kali pendapatan yang rendah itu. Banyak ironinya ya. Iya, ironinya bahkan banyak sekali. Kami dengar juga ada dokter, ada ustadz juga masih ngerokok. Iya, memang masih tinggi. Di Indonesia itu kalau laki-laki 2 dari 3 orang merokok. Kalau misalkan kita berkumpul ada 3 orang, yang 2 orang pasti merokok. Kalau Mas Krisna ataupun siapapun yang sudah tidak merokok sekarang, dia jadi orang-orang yang aneh gitu, karena hanya 30% orang Indonesia yang nggak merokok, yang laki-laki ya terutama. Ini baru lengkap ini ya, SMS Kang Denny, betul bahwa pelarangan rokok itu sama dengan seperti perang cando Inggris Tiongkok. Padahal rokok Indonesia kebanyakan tembakau plus rempah-rempah, cengkeh dan lain. Beda dengan buatan luar, hanya kertas disemprot serbuk tembakau. Coba rendam rokok luar dengan air, akan terlihat keburukannya. Kasihan petani tembakau kita. Iya. Dari Pak siapa ini? Tidak ada namanya ya. Namanya. Kalau ini saya bisa jelaskan seperti ini, Mas. Sebetulnya asumsi pertama, semua rokok itu memakai tembakau. Jadi rokok luar negeri pun itu memakai tembakau gitu ya. Cuma memang bedanya mungkin ini ya rokok kretek dengan rokok yang non kretek. Kalau rokok non kretek, rokok putih itu memang tidak dicampur dengan rempah-rempah yang lain, tidak dicampur dengan cengkeh, tidak dicampur dengan yang lain gitu. Tapi sama-sama memakai tembakau gitu. Selama itu memakai tembakau itu sebetulnya rokok sama-sama aja gitu dengan yang lain. Tidak ada perbedaan antara rokok kretek dan rokok putih sebetulnya dari segi bahayanya. Bahkan rokok kretek lebih berbahaya gitu karena ada cengkehnya itu. Nah, kemudian yang kedua, sebetulnya kalau kita bicara petani tembakau, memang ini dia berada di tengah-tengah pertarungan 2 kepentingan ya, kepentingan kesehatan masyarakat dengan kepentingan ekonomi. Kalau kita mau lihat dari data-data yang ada, dari peningkatan jumlah perokok di Indonesia, yang diuntungkan sebetulnya bukan petani, tapi pabrik rokok. Coba kita lihat di daftar orang-orang terkaya di Indonesia itu 1, 2, 3, 4 itu nggak ada petani tembakau. Nggak ada petani tembakau, yang ada pengusaha-pengusaha rokok. Petani tembakau justru merugi karena 2 hal. Yang pertama, tembakau itu kan tanaman semusim, Mas. Jadi hanya 1 tahun hanya bisa ditanam selama 4-6 bulan. Sisanya dia harus cari tanaman yang lain. Nah, artinya dia tidak bisa hanya bergantung kepada tembakau. Tidak ada sebetulnya petani yang murni hanya menanam tembakau. Dia pasti menanam tanaman yang lain. Nah, dia ruginya kenapa? Karena konsumsi rokok meningkat, tapi impor juga meningkat. Gitu. Jadi rata-rata pabrik-pabrik rokok di Indonesia itu sekarang pakainya tembakau impor, bukan tembakau Indonesia. Karena tembakau kita dianggap spesifikasinya tidak bagus. Nikotinnya tinggi. Kemarin sebenarnya bagus nikotinnya tinggi ya secara tanaman gitu. Sebetulnya iya, tapi maksudnya karena di regulasi itu kan harus rokok itu harus dikurangi ya efek negatifnya, maka tidak secara 100% memakai rokok tembakau Indonesia, harus dicampur gitu. Jadi kalau istilahnya misalnya kita sebutkan tembakau Temanggung gitu ya, itu sebutnya tembakau lauk.
Itu tembakau lauk itu artinya dia ya kayak kalau kita makan nasi kan harus ada lauknya supaya enak. Memang nikotin tinggi itu membuat rokoknya bagi para perokok menjadi lebih enak. Renyah ya. Tapi nggak bisa gitu bahwa itu semua lauknya aja kan harus dicampur dengan tembakau yang lainnya. Dan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun kita lihat justru impor tembakau semakin tinggi dan petani tembakau malah terjepit di antara kedua itu gitu. Jadi ya tahukah Anda bahwa produksi tembakau Indonesia per tahunnya 260 miliar batang per tahun. Ini tahun 2009 ya Kang Denny ya? Iya. Betul nggak gitu? Iya, betul. Jadi produksi Indonesia 260 miliar batang per tahun itu di Indonesia. 260. Sekarang kalau tahun ini 360 miliar batang. Diperkirakan ya? Iya. Jadi kalau misalkan dibagi rata-rata ini setiap orang itu dapat satu tahun itu 1.000 batang rokok kalau dibagi rata ke seluruh Indonesia ya. Dari mulai anak kecil sampai kakek-kakek. Dan petani tembakau tetap bukan menjadi orang yang kaya. Iya, betul. Yang kaya adalah pemilik pabrik rokoknya. Pemilik pabrik rokoknya ya. Dan sekarang sudah dibeli oleh Philip Morris. Philip Morris, ya BAT, semua itu sekarang lagi mencari celah untuk membeli pabrik-pabrik rokok yang lain. Oke, Uga di Karawang, saya setuju sekali dengan Kang Denny pelarangan merokok. Suami saya kena penyakit GDS, salah satunya akibat pecandu rokok. Terus penyakit lain bermunculan, Kang Denny. Iya. Betul nggak? Iya, betul. Kalau kita lihat dari literatur kesehatan, rokok itu atau merokok itu bisa memberikan resiko penyakit dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Artinya hampir dari mulai berbagai macam kanker, berbagai macam serangan jantung gitu ya, penyakit-penyakit gangguan paru-paru segala macam itu dari akibat merokok bisa terjadi faktor resiko. Jadi kalau misalkan Anda perokok dibandingkan dengan orang lain yang tidak merokok, itu resiko terkena penyakit berat itu berkali-kali lipat, itu bisa sampai 5 lebih ke perokok pasif ya? Iya. Jadi memang banyak yang menyaksikan gitu ya penemuan-penemuan ini, tapi itu kan secara empiris sudah dibuktikan dalam penelitian. Baik Kang Denny, kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini, maaf? Dengan Kang Nana. Kang Nana, silakan Kang Nana. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Pak Nana. Ya, ini tema sangat bagus sekali dan saya sangat mendukung dengan program-program radio ya, terutama dalam pembahasan rokok ini. Anak-anak dan saudara-saudara kita para tetangga ini para lepus, anak-anak kecil juga. Yeah. Bagaimana ini caranya biar bisa minimal mencegah gitu daripada anak-anak usia SMP itu untuk begitu, saran apa itu dan kiat apa yang harus saya lontarkan kepada beliau. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau untuk Pak Nana memang itu menjadi ini Pak ya, dari kalau dilihat konteks Indonesia memang kondisinya masih belum menggembirakan. Misalkan tren dari pertambahan penduduk dan juga pertambahan perokok itu trennya sekarang semakin muda Pak Krisna. Rata-rata orang mulai merokok itu dari umur 5 sampai 15 tahun. Jadi rata-rata orang mulai merokok itu di usia-usia remaja. Nah, faktor utama yang menjadi pendorong orang-orang untuk mulai merokok itu pertama karena coba-coba ya, tapi karena ada norma di masyarakat. Masyarakat masih menganggap bahwa merokok itu ya biasa-biasa saja. Beda misalkan dengan orang yang mabuk-mabukan, orang yang memadat zat adiktif yang lain ya seperti narkoba. Itu masih beda. Saya di kampung masih banyak melihat kalau ada kumpulan-kumpulan pengajian itu yang disuguhkan adalah rokok gitu ya. Jadi memang secara norma rokok itu masih dianggap sebagai kegiatan atau aktivitas yang normal. Itu saya yang kita lihat mengapa banyak anak-anak remaja yang mulai merokok. Yang kedua sebetulnya karena juga proses pengaturan yang tidak ketat. Iklan masih boleh. Dari penelitian UHAMKA dan juga dari Kementerian Kesehatan itu 80%
anak-anak pernah ikut acara yang disponsori oleh industri rokok. Bahkan 93% anak-anak itu pernah nonton iklan rokok gitu. Jadi promosinya sangat kuat gitu, sangat kuat. Dia kalau nonton TV ya dia pasti lihat iklan rokok gitu ya, meskipun mungkin tidak iklan secara langsung, atau kalau lihat jalan-jalan di jalan aja billboard rokok itu kan hampir mungkin 10 meter satu billboard gitu. Jadi yang kedua, paparan terhadap promosi rokok itu masih sangat kuat. Yang ketiganya justru karena harganya yang sangat murah gitu. Di ASEAN, Indonesia itu termasuk salah satu negara dengan rokok paling murah gitu di ASEAN, bahkan mungkin di dunia. Jadi dengan 3 hal ini saya pikir memang kalau kondisinya masih seperti sekarang, kita agak sulit atau berharap melihat generasi-generasi muda itu untuk terbebas dari aktivitas merokok. Makanya yang bisa kita lakukan kalau sebagai masyarakat, ya kita tanamkan nilai-nilai untuk hidup sehat dengan tidak merokok kepada anak-anak. Ditunjukkanlah efek-efek negatifnya, bagaimana kalau merokok itu dalam jangka panjang akan menimbulkan penyakit seperti apa. Nah, yang keduanya mungkin masyarakat juga sebetulnya bisa mendorong dan menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan yang lebih ketat. Salah satunya dengan meratifikasi FCTC, dengan menerapkan kawasan tanpa rokok, dengan melarang iklan gitu ya, menaikkan cukai supaya harga rokok tidak terlalu murah, dan juga misalkan dengan mengkampanyekan untuk berhenti merokok dan memperbanyak layanan-layanan berhenti merokok ya, seperti itu. Dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, kita insya Allah mungkin bisa menjadi bangsa yang lebih baik dalam masalah rokok. Ya, ini ada SMS dari Bapak Ibrahim Roga menyambung tadi pembicaraannya Kang Denny. Kalau petani mau nanam tembakau itu tidak masalah, bagi perokok juga tidak masalah. Cuma yang kita minta undang-undang untuk pemakai jangan sembarangan di tempat-tempat umum. Itu yang mohon diperketat. Jangan kita yang tidak merokok jadi kena imbasnya dari para perokok itu. Dari Ibrahim Roga. Kita terima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini, maaf? Dengan Bu Rahmi. Bu Rahmi, silakan Ibu Rahmi. Mau bertanya kepada Kang Denny. Silakan, Ibu. Asgar. Iya, Bu. Assalamualaikum Kang Denny Asgar. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, ini kan gencar-gencarnya ya di Indonesia dilarang merokok begitu. Iya. Tapi itu para petani Indonesia kok tidak dilarang untuk menanamnya? Iya. Dengan sendirinya kan kalau penghasilan para petani ya daun tembakau itu banyak berlimpah kan, banyak tuh rokok-rokok di Indonesia itu. Iya. Itu bagaimana itu Kang Denny? Iya, iya, Bu. Ya, begitu saja Kang Denny ya. Ya, Ibu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Ibu Rahmi ini menarik. Kenapa petani tembakau sama sekali tidak dilarang gitu, Mas? Nah, pertama, petani itu tidak bisa diatur. Maksudnya tidak bisa dilarang-larang harus menanam apa, karena diundangi oleh undang-undang. Dalam undang-undang budidaya tanam itu, petani dipersilahkan untuk menanam apapun yang dia ingin tanam. Terlepas apakah itu mau rugi atau tidak, komoditasnya menguntungkan atau tidak, itu dilindungi oleh undang-undang. Makanya dan dalam pengaturan masalah tembakau pun, baik itu undang-undang nasional pun yang di tingkat internasional, tidak ada sebetulnya larangan untuk menanam tembakau. Nah, kemudian yang perlu dilakukan adalah memang pembatasan peredarannya itu. Misalkan anak kecil, orang-orang yang rentan gitu ya, perempuan dan orang-orang miskin itu tidak harus dibatasi lah terpapar dari iklan-iklan rokok itu sendiri. Nah, menurut saya kalau pertanyaan dari Ibu Rahmi itu memang tidak bisa kita larang, Bu, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau soal untung tidak untung, memang petani tembakau ini unik gitu ya. Kalau dulu mungkin masih dianggap sebagai emas hijau ya, karena harganya sangat tinggi. Tapi sekarang itu sebetulnya banyak petani yang merugi. Pertama karena dengan adanya perubahan iklim yang sangat fluktuatif, mereka seringkali salah tanam, salah musim gitu ya. Tembakau itu kan harus ditanam di musim kemarau. Ternyata sudah ditanam, hujan. Gagal panen, akhirnya impor lagi gitu ya. Akhirnya yang untung istilahnya sama dengan komoditas pertanian yang lain. Petani yang untung itu sekarang bukan petani yang menanam tanaman di sawah,
tapi petani yang menanam tanaman di 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 bandara gitu ya, di bandara yang melakukan impor itu justru petani bandara. Iya, petani bandara gitu ya. Petani bandara dan pelabuhan. Jadi dia hanya ngorder dari negara lain dijual di sini. Itu petani yang untung dan industri yang untung. Kemudian tadi soal pelarangan tidak merokok sembarangan, sebetulnya sekarang aturannya sudah ada, Mas. Di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 2009 dan PP 109 tahun 2012 itu pertama di sekolah, rumah sakit, tempat kerja, tempat pendidikan dan fasilitas-fasilitas umum itu sebetulnya kawasan tanpa rokok, kawasan bebas rokok. Jadi di tempat-tempat ini sebetulnya secara aturan tidak boleh. Tapi siapa petugasnya nangkep itu? Nah, memang kan yang kesulitannya adalah saat implementasi. Misalkan kalau di tingkat daerah yang menegakkan Satpol PP, tapi ternyata petugasnya juga masih banyak yang merokok, akhirnya tidak ada implementasi. Makanya memang perlu gerakan dari bawah ini, Ibu Rahmi, Pak Nana dan seluruh masyarakat yang peduli terhadap kesehatan masyarakat. Mungkin kita harus mulai mengkampanyekan perlunya soal rokok ini gitu ya, untuk diatur. Memang harus dibentuk norma-norma gitu ya dari masyarakat yang mengubah pandangan tentang masalah rokok ini. Kang Denny, ini ada usulan nih dari pendengar hasil. Assalamualaikum Kang Denny. Saya usul ya, yang merokok itu tidak mendapat BPJS. Iya. Apapun penyakitnya. Jadi berobat gratis hanya untuk yang tidak merokok. Iya. Ini usulannya bagus. Iya, memang usulannya memang harus. Saya pikir itu juga sudah menjadi wacana ya, beberapa waktu lalu Menteri Kesehatan sudah menyatakan kalau bisa BPJS tidak diberikan ke para perokok. Dan menurut saya ini tuntutan yang sangat masuk akal, karena yang merokok itu kan dia menempatkan dirinya dalam hidup yang beresiko. Bahkan ada beberapa perhitungan ini dengan adanya BPJS. Pemerintah nanti bisa mendapatkan klaim yang sangat banyak dalam beberapa waktu yang ke depan itu, karena banyak pesertanya yang melakukan merokok. Gara-gara rokok penyakitnya ya. Assalamualaikum Kang Denny. Bagaimana rokok yang dibuat dari teknologi nano untuk pengobatan di salah satu rumah balur di daerah Jawa? Banyak pasien yang sembuh dengan Divine ya. Divine cigarette. Divine rokok itu, apakah rokok jenis ini sudah aman? Iya. Ini yang perlu diluruskan juga ini soal Divine cigarette ini. Katanya ada rokok yang bisa menyembuhkan penyakit. Nah, itu sebetulnya secara empirik kesehatan belum terbukti gitu bahwa rokok bisa menyebabkan kesehatan. Kalau misalkan kasusnya Divine cigarette itu prakteknya dengan dilakukan perlakuan yang lain, yaitu dengan teknologi nano, itu memang mungkin ada kemungkinan seperti itu. Seperti tadi rokok kalau diolah sedemikian serupa bisa jadi vaksin untuk menyembuhkan kanker. Tapi maksudnya yang perlu digarisbawahi itu dengan cara tidak dirokok gitu. Maksudnya kalau dirokok ya kita merokok rokok itu kan ada proses pembakaran. Namanya proses pembakaran, barang apapun yang sudah dibakar itu biasanya dia menyebabkan karbon gitu ya, dan itu juga malah merusak kesehatan. Jadi kalau misalkan pertanyaannya apakah tembakau itu bisa dijadikan obat, saya pikir bisa, tapi tidak dengan cara dikonsumsinya dengan merokok gitu, Mas. Seperti itu. Oke, ini ada SMS lagi nih. Assalamualaikum Kang Denny. Saya seorang perokok berat, 1-1,5 bungkus per hari. Belakangan saya ada keinginan berhenti, namun susahnya luar biasa, susah sekali. Saya merokok sejak SMA, saya sangat mendukung program Departemen Kesehatan dan berharap Pak Presiden menyetujuinya. Dari Julhapi. Ini saya ada saran ya, dulu di Rasil pernah mengadakan ini terapi berhenti merokok oleh Fuad Baraja, tuh alhamdulillah banyak yang berhasil ya. Barangkali Anda bisa terapi ke Pak Fuad Baraja nih di tapping ya. Ini nomornya nih 0811 866 411. Di 0811 866 411. Kang Denny apa sarannya Kang Denny? Iya. Untuk berhenti merokok ini.
pertama kalau ingin berhenti merokok, bulatkan niat dulu, tekadnya harus kuat gitu. Karena ya tadi bahwa merokok itu sebetulnya bisa berhenti gitu ya. Tapi memang karena sifatnya yang adiktif, menyebabkan kecanduan, memang perlu usaha yang sangat keras gitu ya untuk menghilangkan kebiasaan merokok itu. Jadi yang pertama harus bulatkan tekad kalau memang kita ingin berhenti merokok. Nah, dan secepatnya, kalau bisa jangan berhenti secara terlambat gitu ya. Kalau bisa sebelum umur 35 sudah berhenti merokok gitu. Bahkan lebih cepat lebih baik. Nah, sekarang caranya kalau sudah niatnya buat kuat, sampaikan ke orang lain, cari dukungan. Cari teman yang tidak merokok, sampaikan ke keluarga kalau kita ingin berhenti merokok gitu ya, ke pasangan, ke teman, ke seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita, minta bantuan mereka untuk mendukung kita tidak untuk berhenti merokok. Karena kalau misalkan kita tidak kasih tahu ke masyarakat sekitar, ke orang-orang yang dekat kita, ya itu godaannya akan ada lagi gitu. Ada yang merokok pengen merokok lagi. Nah, yang ketiganya sebetulnya caranya dengan melakukan aksi. Bisa secara sekaligus, sekarang berhenti, besok udah nggak lagi, ditahan, atau dengan cara pengurangan gitu ya. Misalkan yang biasanya 1 hari 12 batang dikurangi jadi 10, kurangi jadi 8, kurangi jadi 6, 4, 2 sampai kita bisa berhenti sama sekali dari kebiasaan merokok. Gitu. Assalamualaikum Ade Edi. Dengan rokok herbal apa bahayanya? Oh, ada rokok herbal ya? Iya. Nih. Dengan rokok herbal apa bahaya sama dengan rokok lain? Sebab di tempat saya marak rokok herbal yang dikonsumsi kalangan ustadz. Karena katanya nggak haram. Terima kasih Ibu Nur di Jakarta. Iya, Ibu Nur. Kalau misalkan itu kan herbal itu kan pengertiannya yang dari tanaman, dan tembakau itu tanaman sebetulnya. Jadi kalau kita kembalikan ke situ ya, semua rokok itu sebetulnya herbal gitu. Bahkan rokok yang biasa itu sebetulnya rokok herbal itu. Jadi semua rokok itu sebetulnya herbal karena dari tanaman. Cuman masalah ketika dia dibakar itu, Mas. Jadi menyebabkan pembakaran dan menimbulkan penyakit. Nah, yang harus diluruskan bahwa sebetulnya penyebutan rokok herbal itu lebih ke strategi promosi aja itu, bukan betul-betul itu rokok sehat. Tidak ada sebetulnya rokok yang sehat. Semua rokok itu bisa mengganggu kesehatan, bisa menyebabkan penyakit gitu. Jadi itu ya sebetulnya mungkin Ibu Nur juga harus menyampaikan ke para konsumen rokok-rokok herbal itu bahwa mereka sebetulnya sudah kena tipu daya muslihat dari industri rokok gitu. Karena sama sekali sebetulnya tidak ada itu rokok herbal, karena semua rokok sebetulnya herbal gitu. Oke, Kang Denny, saya pendengar hasil, saya pengguna kendaraan umum. Sopir penumpang ketika mereka merokok di depan umum sepertinya puas. Apalagi ketika kita melakukan teguran tidak langsung, kita menutup hidung, mereka malah sengaja. Ujungnya sumpahin mereka dalam saya. Biar batuk-batuk kamu sekarang dan penyakit kamu biar kamu yang tanggung, dari seorang ibu di Bekasi. Iya. Ini memang menjadi masalah sosial juga ya. Misalkan dari data Kementerian Kesehatan, di Indonesia itu ada 97 juta perokok pasif. Dan 61,4 juta itu ibu-ibu perempuan. Dan 40 juta itu biasanya anak-anak umur anak-anak ya, anak-anak, dan yang berumur 0 sampai 4 tahun itu ada 11 juta. Jadi bagi ibu yang ada di Bekasi memang seharusnya justru kita yang berhak untuk melarang orang, karena udara sehat, udara bersih itu sebetulnya hak setiap orang, itu dijamin sebetulnya oleh undang-undang ya, bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan udara yang bersih. Justru merokok itu sebetulnya kan hak pribadi. Harusnya orang yang merokok itu yang harus memiliki etika, tidak merokok di ruangan umum, tidak merokok di angkutan umum, tempat-tempat publik segala macam. Justru seharusnya ibu berhak untuk menegur mereka gitu, untuk berhenti merokok di tempat umum. Kemudian dari Bapak Subarno di Purbalingga dan Bunda Suri di BSD City, kalau mau orang pada berhenti ngerokok,
tutup aja pabrik rokoknya katanya. Nggak semudah itu Mas Kang Denny. Iya, betul. Ya itu kembali lagi kalau ditutup itu tidak bisa karena rokok itu masih dianggap sebagai barang yang legal, normal. Dia diatur undang-undang. Nah, yang harus dilakukan itu justru ya kita melakukan pengendalian ini, pembatasan-pembatasan itu. Kang Denny, saya Agang di Cibinong, saya melihat banyak nenek-nenek yang menginang ya. Menginang dengan tembakau, giginya tuh masih bagus-bagus. Bagaimana pendapat Kang Denny? Iya, itu mungkin kasusnya adalah kasuistik ya. Memang ada beberapa perokok yang umurnya panjang, gitu. Tapi itu hanya sebagian kecil aja gitu. Kalau kita lihat dari datanya, ya perokok itu awet muda karena sebelum tua dia sudah meninggal gitu, sudah sakit-sakitan. Jadi kalau kita ingin melihat efeknya, memang harus disandingkan dengan data, Mas ya. Dengan data. Kalau dilihat dari datanya, sebetulnya setengah dari perokok itu akhirnya meninggal juga gitu. Dari data secara global. Data dari WHO, tahun 2010 itu setiap tahun ada 5 juta orang yang meninggal akibat penyakit yang terkait dengan masalah rokok. Dan kalau misalnya ini dibiarkan, nanti tahun 2030 diperkirakan akan ada 8 juta orang setiap tahun yang meninggal karena rokok. Nah, di Indonesia sendiri data dari Kementerian Kesehatan sekarang per tahun itu 200.000 orang meninggal karena konsumsi rokok. Katanya dia mengkonsumsi rokok dan meninggal gitu ya karena ada penyakit komplikasi terkait masalah ini. Jadi kalau dari data itu sebetulnya kalau ada perokok yang berumur panjang gitu, sehat, itu hanya kasus aja kecil gitu. Kalau yang dilihat mungkin yang sisanya itu sudah memiliki gangguan kesehatan. Oke, baik Iwan Anawat, kami masih berbincang-bincang dengan Kang Denny Wahyudi Kurniawan. Beliau lahir di Garut tanggal 3 Desember tahun 83. Kuliah di UIN Ciputat jurusan Studi Islam, dan sekarang Kang Denny ini wakil sekjen Lembaga Hubungan Luar Negeri Muhammadiyah yang ikut berupaya untuk bagaimana supaya pemerintah menandatangani kerangka kerja pengendalian tembakau atau FCTC. Sekarang bagaimana upaya Muhammadiyah untuk bisa menggolkan ini? Ya. Kalau dari Muhammadiyah sendiri, kita dari Muhammadiyah ya memberikan rekomendasi lah gitu ya, memberikan himbauan kepada pemerintah untuk tidak ragu-ragu melakukan pengendalian ataupun pembatasan masalah rokok. Sebetulnya isu-isu yang selama ini dihembuskan soal penolakan itu kan banyak yang tidak terbukti, Mas ya, bahwa rokok akan menimbulkan kerugian ekonomi dengan dibatasi, terus akan menimbulkan lapangan kerja yang banyak orang yang pengangguran, itu juga sama sekali tidak terbukti. Kalau dari Muhammadiyah sih, dari segi kebijakan kita mendorong pemerintah untuk segera meratifikasi FCTC. Itu juga tercantum dalam fatwa pengharaman. Apa sih yang membuat pemerintah ragu untuk menandatangani itu? Kan udah jelas-jelas semua itu. Pemerintah ragu itu karena kebanyakan keberatan dari menteri-menteri yang ada di bidang ekonomi. Nah, menteri di bidang ekonomi, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja itu. Ya, padahal kan petani tembakau tetap dia tetap produksi kan, nggak dilarang kan? Kalau itu ya kembali lagi mungkin kepada political will, Mas ya, political will, dan juga ini kaitannya juga dengan intervensi industri rokok juga ya. Memang industri rokok masih sangat kuat itu pengaruhnya terhadap pemerintah. Itu sih yang terjadi. Kalau argumentasi yang betul-betul belum terjawab sebetulnya tidak ada ya menurut saya sih. Karena hanya ketakutan-ketakutan secara ekonomi saja yang sebetulnya sudah terjawab dari berbagai penelitian dan pengalaman dari negara-negara lain gitu. Kalau negara tetangga kita yang sudah menandatangani siapa saja? Malaysia sudah, Singapura sudah. Di ASEAN hanya Indonesia yang belum. Di Asia Pasifik hanya Indonesia. Siapa lagi yang belum selain Indonesia? Yang belum itu saya di sini punya daftarnya, yang belum melakukan ratifikasi terhadap FCTC dan belum juga menandatangani itu Andorra. Ini kan negara kecil ya, cuma penduduknya cuma 200.000. Ada Eritrea,
ada Liechtenstein, Malawi, Monaco, Somalia, dan Zimbabwe, dan Indonesia. Jadi di antara 8 negara itu rata-rata penduduknya itu di bawah 2 juta. Negara-negara kecil ya? Negara-negara kecil. Hanya Indonesia yang penduduknya 240 juta. Yang lain-lain itu, ini memang agak kontras. Memprihatinkan. Misalkan negara penghasil tembakau di dunia, 40% tembakau di dunia itu diproduksi oleh Cina. Cina sudah meratifikasi FCTC. Cina tembakaunya hanya beredar dalam negeri saja kan? Iya, dalam negeri juga ada juga sih yang diekspor tapi nggak terlalu, nggak terlalu banyak. Sekarang Brazil juga memiliki petani tembakau yang sangat besar, banyak, sudah meratifikasi FCTC. Kalau ratifikasi itu sudah dilakukan, apa yang akan terjadi? Kalau ratifikasi itu dilakukan, sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Maksudnya gini, Mas. Dari beberapa poin ada dalam FCTC, itu sebetulnya sudah banyak yang dilakukan oleh Indonesia. Misalkan saya bacakan di sini ya. FCTC itu isinya apa? Yang pertama, pengaturan harga dan cukai. Sudah ada di Indonesia. Pengaturannya ke arah mana? Ke arah mahal? Ke arah apa? Ke arah mahal. Jadi kalau FCTC itu menyarankan cukai rokok itu 70%. Di Indonesia masih 50%. Jadi kita mungkin akan menaikkan gitu ya. Kemudian kan pasti untung negara kan? Pasti untung negara. Pasti untung. Itu yang dialami oleh Thailand gitu ya. Dia Thailand dengan jumlah perokoknya yang cuma 20 juta orang, dia bisa mendapatkan cukai yang lebih tinggi daripada Indonesia. Lalu apa lagi? Yang lainnya ada kawasan tanpa rokok. Itu kan sudah terjadi juga di Indonesia. Kemudian penyebutan kandungan dan penyingkapan. Jadi nanti itu kandungannya apa saja. Sekarang kan nggak ada itu di bungkus rokok bahwa rokok ini kandungannya A, B, C, D. Kandungan yang buruk-buruknya ya, terutama ya. Karena kalau dicantumkan isinya racun semua. Kemudian kemasan dan label, ini kan harus ada peringatan kesehatan bergambar. Terus pelarangan iklan ini yang belum. Edukasi ya sama gitu ya, larangan berhenti merokok, bantuan untuk berhenti merokok. Nah, yang belum juga ini kerjasama untuk menanggulangi rokok-rokok ilegal. Ini kalau kita nggak ikut FCTC, kita nggak bisa berpartisipasi. Kemudian penjualan terhadap anak-anak. Dukungan alternatif terhadap petani. Jadi ini juga yang terakhir itu dukungan alternatif itu sering disalahgunakan pemaksaan petani untuk alih tanam kepada tanaman yang lain. Padahal sebetulnya isinya dari pasal 17 FCTC itu bukan pelarangan orang untuk menanam tembakau atau pemaksaan untuk beralih tanam, bukan. Tapi negara-negara itu memahami bahwa kalau misalkan semua negara sudah meratifikasi FCTC, maka konsumsi akan turun. Terus petani tembakau akan omsetnya akan menurun juga. Otomatis kan tembakau ini menjadi sunset industri yang sudah tidak menarik lagi. Maka harus dibantu petani itu untuk ekonominya supaya tetap mapan gitu ya, seperti itu. Jadi sebetulnya pasal 17 itu berpihak kepada petani gitu, bukan mengintimidasi petani. Saya Muhammadiyah pernah melakukan seminar tentang pertanian tembakau di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada bulan Januari kemarin. Pak Menteri Pertanian, Pak Suswono itu sudah hadir. Nah, beliau menyatakan bahwa soal tembakau itu selalu ada kontroversi antara industri dengan kesehatan, dan mau tidak mau kita harus membantu petani untuk keluar dari kontroversi ini. Jadi yang masih mau untung, yang masih untung dalam menanam tembakau silakan tanam gitu ya. Kalau masih untung silakan tanam. Tapi kalau yang banyaknya kan sudah merugi nih. Yang merugi ya kita harus bantu supaya mereka punya penghasilan yang lain ya. Penghasilan yang lain gitu. Jadi itu sebetulnya bantuan untuk alternatif. Oke, dari Supriyadi, saya berhenti merokok dengan cara membenci rokok, benci mereknya, membenci iklannya, membenci pemilik pabriknya yang meracuni rakyat, membenci baunya, bau mulut setelah merokok perlu dipromosikan bahwa orang merokok itu bodoh, hanya buang-buang uang, mending uangnya dikumpulkan buat sedekah, buat nyumbang bangun masjid dan lain-lain. Jadi coba bayangkan orang yang lagi ngerokok itu manyun, bibirnya hitam, giginya jadi kuning, mulutnya jadi bau. Apanya yang gagah? Jadi untuk bisa berhenti merokok harus membenci rokok dengan segala produknya. Hehehe. Bapak Supriyadi.
Saya sepakat ini dengan Pak Supriyadi. Jadi memang tapi sedikit itu orang yang berpikir seperti ini, bahwa merokok itu bayangin keburukan-keburukan. Iya, gitu ya. bayangin keburukan-keburukannya. Lah gimana sekarang kita lihat merokok itu disambungkan dengan hal-hal yang positif gitu ya. Oke, Masya Allah. Ini SMS yang masuk banyak juga ya. Saran bungkus rokok gambarnya diganti gambar kuburan biar rokok takut dari Bapak Latif. Mohon maaf untuk Anda yang sudah kirim SMS, kami tidak bisa bacakan semuanya, jadi langsung saja kontak ke Kang Den. Mudah-mudahan bermanfaat siaran kita ya. Iya, mudah-mudahan banyak yang berhenti merokok. Baik, ini. Amin. Saya Muhammad Krisna, juga Kang Fahri mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.